Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi pergi ke Cilangkap. Kalau ke Cilangkap pasti kemuncul. Para tamu terhormat sudah lengkap. Saatnya saya untuk memulai muncul. Ke pasar muncul beli tomat. Tomatnya segar, merahnya terang. Nih gua merasa sangat terhormat. Mulai sekarang boleh dipanggil Bang Nung. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena banyak tokoh, ada Bego, Haji Nuri, Pak Marula, Tuan Rumah Kiai Lukman Hakim, Bang Boke, Jenderal Arawi, dan semuanya, ada Kiai Muhyiddin, dan semuanya. Saya mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, tetapi ada dua yang akan saya sebut. Yang saya hormati, Mpok Silvi, Profesor Silvi. Yang kedua adalah Mpok Idawara. Kenapa saya sebut Mpok dua-duanya, yang lain enggak? Karena saya penganut monogami. Saya penganut monogami. Dan bagi saya, ASN di Jakarta jangan pernah berpikir mendapatkan poligami di era saya. Saya penganut monogami. Jadi saya sampaikan terbuka, belum jadi gubernur aja udah menyampaikan terbuka, saya penganut monogami. Yang lain monggo mau poligami, tetapi tidak ASN. Bapak Ibu yang saudara-saudara sekalian, yang pertama saya ingin merespon terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia Kiai Lutfi dan juga saya Bang tadi, Kiai Lukman Hakim Al-Hamid. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 31 Ayat 1 berbunyi bahwa prioritas adat di Jakarta setelah tidak menjadi daerah khusus ibu kota Jakarta, prioritas utamanya adalah Betawi, tetapi tidak meninggalkan adat istiadat lainnya. Ayat 2, dana abadi kebudayaan untuk mengembangkan budaya Betawi. Dan tadi yang disampaikan oleh Kiai Lutfi, menurut saya, kalau 5 tahun ini ke depan tidak terwujud, yang salah bukan gubernurnya, yang salah adalah wakil gubernurnya Betawi asli, sekdanya Betawi asli, ketua DPRD-nya Betawi asli, dan sekarang gubernurnya merasa sebagai Betawi asli. Sehingga dengan demikian saya yang akan berjuang untuk itu. Bahkan saya sekali lagi sebut Pak Silvi, Mpok Ida, nanti saya akan lombakan gapura batas kota, batas kecamatan harus ada ornamen Betawinya. Nggak bisa seperti ini, nggak boleh setengah-setengah. Bahkan nanti Pak Marula sebagai sekda, begitu saya masuk, saya udah memanggil arsitektur desain interior Betawi yang paling top markotop di Jakarta. Saya bilang warnanya harus Betawi. Sekarang warnanya nanggung, Betawi kagak, nasional kagak. Yang Betawi hanya MC-nya aja, dan dulu itu aja yang diundang karena pantunnya bagus. Maka dengan demikian, Mira namanya, Amira, pantunnya bagus. Bukan itu. Saya ingin memberikan warna Betawi yang sebenar-benarnya. Maka mulai hari ini saya ingin menyampaikan secara terbuka bahwa karena sudah ada ketua Dewan Adat Betawi yang diseniorkan, walaupun secara pribadi saya sangat menghormati Haji Nuri, satu-satunya telepon yang tidak pernah saya nggak angkat adalah Haji Nuri, bukan apapun.
Jadi Bang Foke sudah disepakati bersama untuk menjadi ketua Dewan Adat, maka kita satu pintu. Kita satu pintu untuk mengembangkan budaya adat Betawi. Bahkan saya mengatakan dalam berbagai kesempatan, dan Bang Dul juga sudah sepakat dengan saya, termasuk saya dengan Bang Dul. Saya bilang sama Bang Dul, Bang, kita berdua nggak usah terlalu rigid membagi peran. Mana yang abang mau, monggo. Bahkan saya bilang sama Bang Dul begini, Bang, saya waktu di Seska, seluruh surat yang masuk hampir 500 lebih, semuanya dibaca, didisposisi oleh wakil sekretaris kabinet saya. Saya bilang sama Bang Dul mau nggak semuanya surat dibaca oleh Bang Dul dan didisposisi oleh Bang Dul, diputuskan oleh Bang Dul, tetapi surat keluarnya saya tanda tangan. Bang Dul bilang, Mas jangan, saya meleger nanti. Maka saya akan berbagi tugas dengan Bang Dul, jangan khawatir. Beberapa hal prinsip termasuk pengembangan budaya Betawi pasti saya akan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Bang Dul. Jadi kalau budaya Betawi nggak maju dalam era saya, bukan semata-mata salah saya. Terutama kesalahan paling utama Dul anak sekolah yang tidak sekolah lagi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenapa saya bahagia dan gembira sekali mendapatkan kehormatan ini? Nanti bulan Juni saya nikahin anak. Kebetulan mantu saya Betawi asli. Pacaran sudah 8 tahun. Maka ketika Bang Foke, Jenderal Narowi tadi malam ke tempat saya, Bang Beki dan semuanya bawa serah-serahan untuk saya menjadi abang atau Bang Nung ini, saya bagi 2 semuanya. Saya kirim ke calon besan saya. Betapa gembiranya dia tiba-tiba mendapatkan begitu banyak jajanan Betawi. Sampai nanya ke istri saya, dari mana kok bisa dapat itu? Dia nggak tahu sekarang udah jadi gubernur. Pasti banyak orang yang ngasih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita bangun Jakarta bersama-sama. Budaya Betawi benar-benar akan saya jadikan simbol utama. Bahkan nanti kita akan atur supaya makanan-makanan jajan-jajan pokok Betawi di Jakarta akan menjadi jajanan utama di hotel-hotel yang ada di Betawi di Jakarta. Misalnya lah, sebagai contoh, ada Bang Boni. Ada Bang Boni mana? Bang Boni ada tuh, Haji Boni. Oh, Haji Boni. Haji Boni ini kan penguasa Jakarta Selatan, terutama Cipete. Hotel di Cipete kan sekarang juga ada beberapa. Gimana kalau jajanan pasar dan macam-macam? Saya nggak mau dikasih vendor yang besar-besar. Yang paling utama adalah rakyat yang bergerak. Termasuk untuk makanan sarapan pagi Bang Haji Boni di sekolah-sekolah. Saya akan mendayagunakan kantin-kantin UMKM setempat untuk yang menyiapkan, bukan vendor besar. Bukan vendor besar. Maka Pak Haji Boni, karena saya jadi saksi nikahnya, maka saya sebutin. Bukan saksi nikah Bang Boni itu. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu saudara sekalian, memang Betawi ini nggak ada raja, nggak ada ratu, semuanya egaliter, semuanya menjadi ratu dan raja. Makanya ini lebih utama empok-empok tadi. Empok-empoknya harus bisa ngatur supaya satu cukup. Jadi ASN yang ada di ruangan ini, tadi ada beberapa yang disebut wali kota, kepala dinas. Jadi saya baru tahu kepala dinas itu singkatannya kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sana. Nggak apa-apa. Kalau sekarang udah saya sama Bang Dul, udah harus sama saya dan Bang Dul. Kita kerja keras untuk memperbaiki Jakarta. Kita kerja keras untuk memperbaiki Jakarta. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya berterima kasih atas gelar ataupun
predikat yang diberikan sebagai apa. Saya nggak nyangka disebut Anung, karena Anung ini hanya orang tua saya yang menyebut pada waktu saya kecil. Ketika saya SMP, SMA, saya nggak mau disebut Anung. Kenapa? Ini nama panggilan orang tua saya, maka disebut Pramono, terutama ketika kuliah di ITB dan sebagainya. Sekarang saya merasakan bahwa masyarakat adat Betawi adalah orang tua saya, dan saya menerima gelar ini dengan sangat terhormat. Saya akan jaga dan saya akan bersama-sama dengan Bang Dul ingin membuktikan bahwa Jakarta kita bangun dengan sebaik-baiknya, terutama untuk masyarakat yang di bawah. Saya nggak ingin kemudian Jakarta menjadi bagus itu hanya Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto. Tidak. Saya lebih ingin yang di bawah. Karena selama 300 kali saya keliling Jakarta, disitulah yang menjadi penyemangat saya yang dulu, yang mohon maaf, saya tidak ingin jadi gubernur Jakarta. Sekarang saya berkeinginan, dan salah satu hal yang paling utama adalah saya ingin memperbaiki kehidupan mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anung dan Bang Dul tetap di tempat selanjutnya.